Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Diakusuma Dewi dari SMA Negeri 5 Depok. Saya mengikuti BMT Kepala Laboratorium UPI Angkatan 29 tahun 2022. Hari ini saya akan mempraktekkan apa yang saya pelajari tentang Feon Master. Nah, apa itu Feon Master? Nah, mungkin kita bisa cek di sini ya, di internet. Nah, Feon Master. Nah, kita bisa dilihat penjelasannya di sini. Feon adalah perangkat lunak yang gratis yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan komputer dari berbagai platform secara jarak jauh. Nah, ini mendukung dalam pembelajaran digital, pelatihan virtual, atau saat kita PJJ. Nah, ini menyediakan antarmuka pengguna yang dapat dioptimalkan. Nah, ini tentang Feon Master. Jadi misalkan intinya ini untuk memonitor apakah kalau misalkan kita dalam pembelajaran di lab komputer, misalkan kita meminta anak untuk membuat suatu PPT, kita bisa mengecek apakah anak tersebut benar-benar membuat PPT atau dia hanya sekedar membuka YouTube. Nah, jadi fungsinya untuk Feon Master ini dia bisa memonitor dan mengendalikan semua komputer dalam satu lingkup secara jarak jauh. Kemudian bisa mensiarkan layar saya ke layar anak-anak. Nah, kemudian bisa misalkan mengirim pesan ke anak-anak. Nah, itu. Nah, bagaimana cara kita menginstal Feon Master? Nah, mungkin bisa diklik di sini, Feon Master download. Nah, di sini bisa diklik ini ya, download Feon. Nah, di sini ada keterangannya. Kita mendownload menggunakan 64 byte atau 32 byte. Untuk mengetahui komputer kita pakai aplikasi yang 64 atau 32, kita bisa klik Explorer di sini. Kemudian di disk PC kita klik kanan, kemudian diklik Properties. Nah, di sini ada nama komputer, bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada bitnya. Nah, untuk komputer ini sebagai komputer master, dia ada 64 byte. Setelah selesai, kita lihat 64 byte-nya, kita bisa download di sini nih. Kita download Windows 64 byte. Nah, kita klik. Setelah downloadan selesai, kita bisa klik download. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Hari ke-6, BMTek hari ke-6. Nah, di sini ada Feon Master Setup, kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yes. Nah, dan diikutin terus sampai selesai, kemudian sampai di konfigurasi. Karena saya sudah menginstal, saya tidak mungkin klik lagi ya, nanti jadi double. Nah, setelah itu kita bisa klik di konfigurasi Feon. Nah, akan tampilannya seperti ini, Feon Configuration. Kemudian nanti di sini tidak usah diapa-apain. Nah, pasti di sini ada tulisan logon atau key. Silahkan dipilih key. Nah, sudah. Setelah dipilih key, nah seperti ini, kemudian di-apply. Lalu kita untuk service tidak diapa-apakan. Nah, untuk ini di set sebagai master ya. Oh iya, jangan lupa saat kita melakukan ini ya, saat kita meran atau apa ya istilahnya ya, saat kita menjalankan aplikasi Feon, nanti kan dia ada 3 pilihan, dia sebagai Feon Master atau sebagai Feon Client. Nanti kalau Feon Master 3-3-nya dicentang, tapi untuk Feon Client hanya 2 yang dicentang. Untuk satu sih otomatis sudah centang ya, jadi saat menginstal, nah itu ya, jadi dicentang 2 untuk laptop klien atau laptop siswa kita yang kita amatin. Kemudian untuk laptop kita sebagai yang laptop guru, laptop master, 3-3-nya dicentang begitu. Nah, ini ada akses kontrol, ini biarkan saja. Nah, kemudian di sini ini ada privat dan public. Silakan diklik create file. Nanti kalau yang awal itu kosong ya.
kosong, belum ada ininya, belum ada isi seperti ini, karena saya sudah menamai, jadi sudah mencoba, maka ada tulisan seperti ini. Jadi silahkan create key pair. Nah, kemudian nanti silahkan diklik nama, misalkan saya klik nama anak saya Anin, kemudian diklik OK. Nah, OK. Nah, nanti di sini akan muncul dua. Nah, seperti ini ya, muncul dua, privat dan public. Kalau misalkan dia itu hanya untuk komputer klien, hanya muncul satu, privat saja. Nah, nanti export the public key dan import di komputer klien with same name. Jadi nanti silahkan ambil flash disk, masukkan flash disknya, kemudian nah di sini ada import key. Jadi silahkan diimport, silahkan ini diklik ya. Nah ini silahkan di import key, ditaruh di komputer, ditaruh di flash disk, kemudian nanti dimasukkan ke laptop klien, di export key dimasukkan di situ, sehingga nanti bisa nyambung begitu. Kemudian untuk location komputer, nah ini di sini kan Lab Novia. Nah untuk komputer klien nanti silahkan diketik komputer klien yang atau komputer siswa yang mau kita monitor. Nah di sini kan tertulis laptop T3 KU95 VF. Nah kita lihat settingannya nah di sini cara melihat namanya. Jadi klik kanan di sini, klik kanan, kemudian properties. Nah, kita lihat di nama di komputer klien atau komputer siswa. Nah, di sini ya, jadi di copy. Nah, ini kan laptop saya ini yang master. Kalau yang klien ada. Nah, yang klien yang tadi begitu. Bentar ya, kita escape dulu. Kita balik lagi ke kita balik lagi ke sini ya. Jadi bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke sini kita bisa ngecek nih, sudah selesai belum konfigurasi yang kita buat. Begitu. Kita minimize dulu. Nah, nanti kita ngeceknya di sini nih, sudah terhubungkah? Nah, yang laptop klien saya tampilkan di awal dulu. Nah, ternyata tampilan di laptop klien dan di laptop mas. Nah, di sini kita bisa ngecek laptop dari anak-anak. Nah, begitu, ini monitoring, misalkan kita monitoring. Nah, di sini ada apa saja. Nah, ini laptop anak. Oh, ternyata dia lagi buka desktop. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada demo, ada logs, kemudian ada remote view, remote control, power on, reboot, power down, login, log off, kemudian take message, start application, open widget, dan untuk mentransfer file. Nah, mungkin kita mulai dari remote view. Nah, remote view, nah ini bisa kita klik. Oh iya, ini kita klik dulu laptopnya dulu ya, yang mau kita remote karena baru satu ya. Nah, di sini, nah mungkin bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari laptop anak-anak. Oh, dia lagi belum ngapa-ngapain nih. Nah, bisa ketahuan di sini. Tuh, kalau dia buka YouTube ketahuan juga di sini ya. Kemudian selanjutnya remote control. Nah, untuk remote control kita bisa istilahnya mengoperasikan jarak jauh. Misalkan, Bu, saya kesulitan mengerjakan ini, gimana caranya? Jadi guru tidak perlu jalan ke anak. Nah, tidak perlu jalan ke komputer tersebut. Nah, jadi anak bisa langsung duduk di tempatnya masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan dia angkat tangan, kemudian dia bingung, Bu, ini gimana caranya? Nah, guru bisa membantu dari sini nih. Nah, misalkan kalian klik PowerPoint, Bu, PowerPoint di sebelah mana? Nah, jadi guru nggak usah jalan-jalan jauh. Nah, oh PowerPoint di sini nih. Nah, di komputer 24 misalkan yang. Nah, di sini. Nah, setelah itu silahkan dilanjutkan pekerjaannya begitu. Ini dan juga ini bisa juga untuk kerja bersama. Jadi misalkan komputer 1 dan komputer 2 bekerja sama dalam satu proyek, kan ini COVID ya, nggak boleh deket-deketan. Nah, ini juga bisa saling mengetik bersama di sini begitu.
Kemudian sebentar, kita exit dulu. Nah, ini untuk menghidupkan komputer, kemudian ini untuk mereboot al komputer, kemudian ini untuk mendownload, power down itu mematikan komputer satu-satu ya. Nah, dimatikan. Ini untuk login, jika membutuhkan login. Ini untuk log off, menutup ya. Misalkan biar tidak bisa dipakai, jadi untuk masuk harus login dulu. Nah, ini untuk membuka login. Kemudian ini untuk mengirim pesan ke siswa, misalkan jangan main YouTube, jangan main YouTube, begitu. Misalkan oke. Nah, nanti di sini akan muncul di anak nih. Nah, jadi kalau dilihat, nah di sini jangan main YouTube, seperti itu. Begitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di remote view. Ini untuk men-start aplikasi, ini untuk membuka website, kemudian ini untuk men-transfer dari satu komputer utama. Misalkan kita ada materi yang mau kita sampaikan ke anak-anak, bisa langsung ke file transfer. Kemudian ini untuk men-screenshot. Nah, demikian sedikit penjelasan kami tentang Fayon Master. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.